Yang hai. Kan habis bom bunuh diri kan masih puyeng kan gitu kan. Terus disambut, hai. Ini menyebabkan perpecahan. Halo guys, welcome back to my channel Patri Smith, channel Kristen yang paling unik di dunia guys ya. Kita akan mereview atau mereact khotbah kali ini. Dan saya kira ini cukup menarik untuk saya tanggapi ya, untuk saya reaksikan. Karena ada hal yang cukup lucu dan cukup perlu untuk saya tanggapi tentang bagaimana kita sebagai orang percaya dalam hidup kita untuk melihat apa musuh terbesar gereja ya. Mari simak cuplikannya. Makanya saya simpulkan begini, klik. Masalah terbesar gereja di akhir zaman bukanlah setan lagi. Saya mengerti pernyataan ini kontroversi. Ada yang bilang, no, masalah terbesar dunia ini tetap setan. Tapi saya ada pada kesimpulan bahwa setan bukan masalah terbesar lagi buat gereja. Kenapa? Yang pertama, karena Alkitab berkata, the devil is under your feet. Setan ada di bawah telapak kaki kita. Yang kedua, karena Alkitab bilang roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Yang ketiga, karena Alkitab bilang lawan iblis maka iblis akan lari. Amin. Bahkan teroris bukan masalah terbesar buat gereja. Tidak ada gereja hancur hanya karena bom bunuh diri. Mungkin saya menantang saya dan berkata, pendeta ini kudet, ini kurang update ini. Itu buktinya ada gedung-gedung gereja yang hancur karena bom bunuh diri. Jangan salah, gedung gerejanya bisa hancur, gerejanya akan berjalan terus. Amin. Seorang misionaris Amerika yang ada di Cina, namanya Hudson Taylor, pernah berkata begini, blood of the just is the seed of the church. Darah orang benar adalah benih gereja. Dimanapun gereja menghadapi tekanan, pekerjaan Tuhan akan dahsyat dan hebat. Jadi kalau setan bikin tekanan seperti Bupati Cilegon nggak boleh ada gereja, gereja ditutup, terus bupati apalagi itu maja atau apa-apa yang mempersulit, nggak boleh Natal, nggak boleh ini. Saya mau bilang tempat di mana Injil dihambat, di situ pekerjaan Tuhan akan luar biasa. Kalau iblis menghambat pekerjaan Tuhan, iblis bego, iblis bego. Saya mau tanya sama saudara, di Amerika Injil dihambat nggak? Di Eropa Injil dihambat nggak? Sekarang ketik nanti pulang, ketik di Google, gedung gereja di Amerika dijual ratusan, bahkan mungkin ribuan. Ketik di Google, gedung gereja di Eropa dijual ratusan, kalau nggak ribuan. Habis itu ketik gedung gereja di Indonesia dijual, nggak ada, nggak ada gedung gereja dijual. Segala bioskop, segala mall kita pakai untuk gereja. Rumah mertua sudah juga kalau disewain kita pakai gereja, sudah. Ngerti nggak maksud saya? Ketik coba, gedung gereja di Cina dijual, nggak ada. Gedung gereja di India dijual, nggak ada. Gedung gereja di Pakistan dijual, nggak ada. Di mana ada tekanan, pekerjaan Tuhan berjalan terus dengan dahsyat dan kuasanya. Amin. Kita nggak takut sama bom bunuh diri. Dia mati aja, biarin pekerjaan Tuhan jalan terus. Dan dia yakin dia akan ketemu 72 bidadari. Biarkan dia nikmat. Tapi saya mau nanya sama saudara, bidadari itu apa sih? Orang kok mau masuk surga pikirannya cabul banget sih. Bidadari itu apa sih? Bidadari itu malaikat atau perempuan cantik yang mati masuk surga? Malaikat. Itu kan malaikat jumlahnya terbatas. Perempuan cantik yang masuk surga? Nggak ada, jarang. Jarang, bener. Yang cantik jangan di surga, di neraka yang banyak gitu. Udahlah, kita nggak usah sedih, cantik juga enggak lah ya kan. Udahlah, terima nasib aja lah ya kan. Karena saya pikir gini,
Kalau setiap bom jedar 72 mati, 72 bidadari nyambut. Jedar 72. Sekali dua kali kan masih rame. Tapi lama-lama kan stoknya habis. Kalau udah habis gimana? Ya cari di yang hai. Kan habis bom bunuh diri kan masih puyeng kan gitu kan. Terus disambut, hai mas ini hebat. Carian dari Taman Lawang gitu, alumni Taman Lawang gitu ya kan. Yang orang Manado bilang setengah manta. Tahu setengah manta? Ini orang Manado aneh memang. Orang bilang setengah matang, dia bilang setengah manta. Walaupun artinya sama, kalau setengah matang ya setengah mentah kan. Coba tanya sama orang Manado, so tahu setengah mantang kan? Setengah mantang itu artinya belum matang gitu. Hai. Waduh, dia mikir, kalau tahu begini nggak bunuh diri gua nih. Ya 72 tapi dapatnya begini semua. Saudara kasih dalam Tuhan. Yang saya mau tegaskan di sini, musuh terbesar gereja bukanlah setan atau teroris. Kalau saya tanya sama saya, kenapa? Loh, saya catat di sini. Karena di atas kayu salib, Yesus menghancurkan perbuatan iblis. Yang setuju sama saya katakan, Yesus telah menghancurkan perbuatan iblis. Amin. Nah, kemudian saya catat di sini, musuh terbesar gereja di akhir zaman, klik. Musuh terbesar gereja di akhir zaman adalah orang-orang percaya namun belum dewasa dan tidak mau disempurnakan. Kadangkala Bu, yang membuat suami sudah lari dari rumah bukan setan Bu. Ibu usir-usir setan dalam nama Yesus setan. Nah guys, saya kira saya perlu komen di sini ya. Jadi musuh terbesar gereja bukanlah setan, tapi orang-orang percaya yang belum dewasa dan tidak mau disempurnakan. Saya fokus ke kata tidak mau disempurnakan. Standar sempurna itu bagaimana? Jadi apakah Pendeta Gilbert ketika mengatakan musuh terbesar gereja adalah orang yang tidak mau disempurnakan, apakah itu berarti orang percaya bisa sempurna? Setahu saya kesempurnaan itu kalau menurut Yesus Kristus ketika dia mengatakan hendaklah engkau sempurna seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna, itu merujuk kepada kemampuan orang untuk mengasihi orang lain, untuk berlaku adil ya. Dan kalau dari sisi ketidakberdosaan atau sisi rohani, saya kira kesempurnaan itu menurut Paulus adalah ketika orang sudah meninggal ya, baru dia bisa lepas dari dosa. Jadi saya pertanyakan apakah yang dimaksud oleh Pak Gilbert ini, dan yang paling menurut saya sedikit nyeleneh adalah ketika memperbandingkan orang yang belum dewasa dan tidak mau disempurnakan ini dengan iblis ya. Masa bisa orang yang belum dewasa dan tidak mau disempurnakan itu menjadi pengganti iblis di akhir zaman? Ya. Coba kita pikirkan kembali. Orang yang belum dewasa dan tidak mau disempurnakan itu berarti dia masih punya kesempatan untuk menjadi dewasa karena kata belum kan, dan dia masih mungkin untuk punya kemauan. Tapi itu nggak bisa dikatakan sebagai musuh terbesar gereja. Mereka adalah orang-orang juga yang ada di jemaat yang harus dilayani dengan kasih. Ya, kalau iblis ditengking, apakah mereka ditengking? Kan enggak. Jadi saya kira salah untuk memperbandingkan orang yang belum dewasa dalam iman atau yang belum mau disempurnakan itu posisinya seperti iblis di akhir zaman ini. Ya. Mari kita lanjut. Stand up ini. Setan yang membuat suami saya lari dari rumah, aku tolak, aku perintahkan keluar. Setan dia bilang bukan gua, bacot lu tuh, bacot. Kadangkala
Suami saudara nggak tahan bacot saudara. Suami nggak tahan arogannya saudara itu. Egoisnya saudara, kepala batunya saudara. Pak, yang membuat istrimu lari dari rumah bukan setan. Bapak sampai doa puasa, setan-setan yang menghancurkan keluarga saya, membawa lari istri saya, aku patahkan. Enggak Pak, bukan setan. Setannya bilang gue lagi banyak kerjaan. Ngapain gue bawa lari bini lu? Bini lu cerewet begitu juga, ngapain gue stres lah sama dia? Pak, yang bikin istri sudah lari kadang-kala sudah tuh pelitnya minta ampun Pak, bener ya Pak? Pelit banget Pak, aduh minta ampun Pak. Setan tuh memang setan, tapi nggak sepelit Bapak Pak, bener Pak. Jangankan berkat Pak, dosa aja diminta nggak dikasih Pak, bener. Yesus datang menserahkan dosa-dosamu. Enggak Tuhan, ini aku punya. Boleh nggak Pak jadi orang tuh jangan pelit-pelit banget gitu Pak. Istrimu tertekan banget Pak gara-gara itu Pak. Udah pelit, kasar, main tangan, hidup lagi. Waktu kau kena COVID, so istri udah ya Tuhan, ya Tuhan, ya sembuh lagi. Gak usah ketawa Bu, sadar. Jadi masalah besar dalam gereja, masalah besar dalam rumah tangga adalah orang-orang percaya anak-anak Tuhan tapi tidak dewasa. Klik. Kalau saya tanya sama saya, tapi apa alasannya? Yang pertama saya pelajari, karena mereka yang senang menebar perpecahan dan perselisihan dalam tubuh Kristus. Orang-orang yang belum dewasa ini nggak bisa melihat perbedaan. Karena buat dia perbedaan harus ditundukkan, perbedaan harus ditaklukkan. Saya setuju dengan Pak Pendeta Gilbert. Banyak hari ini pendeta-pendeta yang mengatakan seperti ini. Kalau tidak baptis Islam itu tidak sah menjadi pengikut Yesus. Nah, ini menyebabkan perpecahan. Lalu ada yang bilang begini, bahasa roh, kalau mau percaya Yesus harus berbahasa roh, sikira baraba, baru menjadi pengikut Yesus yang benar, yang punya Roh Kudus. Ini menyebabkan perpecahan. Ya, yang begini-begini, kalau tidak punya minyak urapan dan anggur perjamuan, itu tidak masuk surga. Ini pendeta yang menyebabkan perpecahan. Ya, kita lanjut. Jadi kalau suaminya berbeda harus ditekan. Kalau istrinya berbeda harus dibentak. Kalau orang pelayanan berbeda, buat dia saya harus keluar. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu ciri kita belum dewasa. Karena anak-anak maunya dimengerti. Anak-anak maunya dimengerti. Anak-anak gak pernah mau tahu perasaan orang tuanya. Jam 2 pagi kalau dia ngantuk, jam 2 pagi kalau dia tiba-tiba mules, jam 2 pagi kalau dia merasa gak nyaman, tiba-tiba dia oe. Iya. Pak, engkau pulang jam 10 malam Pak, karena hari itu lembur. Tidur setengah 1. Jam 2 pagi anak mau oe. Engkau dewasa kan Pak? Apa yang kau buat? Tutup mulut kau. Aku lelah, capek, baru tidur setengah 1. Begitu? Enggak Pak. Karena kita dewasa selalu mendorong kita untuk punya the spirit to serve, spirit to understand, punya roh melayani, punya roh mengerti. Itulah dewasa. Oke guys, sampai situ aja cuplikannya. Benar ya, dewasa itu punya spirit untuk mengerti. Saya tangkap itu.
memang orang Kristen harus mengerti ajaran yang benar, mengerti firman Tuhan, mengerti untuk memahami kebenaran firman. Ya, Alkitab aja bilang bahwa ketika Roh Kudus itu datang, dia akan membawa kita untuk mengerti kebenaran, mewahyukan kepada kita kebenaran firman. Nah, banyak pendeta yang gak dewasa, yang gak mengerti firman, gak paham doktrin, gak paham ajaran yang benar, tiba-tiba langsung pendeta yang pakai baju toga pendeta itu punya roh agamawi, ibadahnya, nyanyinya seperti di kuburan, ya, belum baptis Islam, belum menerima keselamatan, ya. Ini yang belum dewasa. Oke, sekian video saya. Biarlah kiranya ini memberkati kita semua. Kita jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan share, komen, like. Tuhan memberkati. Shalom.